Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat dan juga mudah-mudahan juga dalam keadaan tenang ya semuanya ya. Karena kita pada saat ini kita sama-sama berada di channel Universitas Al-Ghifari Kampus Sang Pemenang. Dan rekan-rekan di sini silakan nanti mempresentasikan terkait swasembada pangan, hubungan swasembada pangan dengan gastrodiplomasi. Apa yang kalian gali, apa yang kalian dapatkan dari penelitian kalian, di-share kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman kalian, dan juga kepada teman-teman yang ada di luar sana, agar kita mendapatkan banyak feedback, banyak komentar, banyak pemahaman. Karena pengetahuan kita itu harus mendapatkan dari mana saja, ya. Ya silakan untuk segera mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke semuanya, selamat datang di podcast kami. Dan pada episode kali ini kita akan membahas isu yang sangat krusial. Tapi sebelum itu kita harus berkenalan dulu ya. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka Tak sayang dong. tak tahu. Kita nggak tahu namanya ya kan. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Alvina sebagai MC dari Hubungan Internasional 2021. Mungkin di sebelah saya ada narasumber saya yang sangat wow. Oke, boleh memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan saya Ranti Rahmatusania. Saya juga dari Prodi Hubungan Internasional, mahasiswa angkatan tahun 2021. Halo semuanya, nama saya Tasya Asma dari Hubungan Internasional juga, semester 7 sekarang angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvia Hanif Alpianita. Saya dari Prodi Hubungan Internasional juga, sekarang saya semester 7 angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Nopal Jamjami, mahasiswa Hubungan Internasional tahun angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danuri, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Dimas Fatur Rahman, Prodi Hubungan Internasional angkatan 2021. Halo guys, perkenalkan nama saya Cutlisa Miranda. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Terus juga saya sekarang sedang berkuliah di semester 7. Terima kasih. Oke, kita sudah berkenalan, sudah pada tahu dong nama-namanya ya, tentu saja. Oke, apa yang tadi saya sudah bilang ya, kita akan membahas topik yang sangat krusial. Mungkin teman-teman ada yang tahu topik apa yang akan kita bahas kali ini? Apa tuh? Kita akan membahas tentang swasembada pangan gitu. Mungkin dari teman-teman, apa sih, ada yang tahu nggak sih swasembada pangan ini apa gitu? Mungkin yang tahu? Mungkin di sini ada beberapa yang tahu ya tentang swasembada pangan. Mungkin ada yang tidak tahu gitu ya. Ini saya jelaskan kembali. Jadi swasembada pangan ini di mana kondisi suatu negara ini kondisi di suatu negara memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya di negaranya masing-masing gitu. Agar tidak bergantung kepada impor dari negara luar gitu. Mungkin dari saya segitu. Iya benar banget ya tadi bahwasanya swasembada pangan ini di mana suatu kawasan mampu memproduksi atau menciptakan wilayah pangan sendiri gitu, sehingga dia mampu menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Maaf ya agak kelibat ya, memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan ya kalau untuk secara general dia mampu memenuhi kebutuhan sendiri hingga memenuhi kebutuhan suatu negara, bahkan sampai ke negara luar kayak gitu. Nah, swasembada pangan juga tidak hanya berfungsi untuk menjaga kebutuhan di negara saja, tapi memiliki potensi besar untuk gastrodiplomasi melalui pencapaian Indonesia memperkuat posisi internasionalnya, di mana ketahanan pangan di nasional juga begitu sangat dibutuhkan gitu untuk swasembada ini, pengadaan swasembada ini.
Mungkin Ya, yang lain benar. ada ingin mau nambahkan lagi nih, swasembada pangan itu apa sih gitu? Ada? Mungkin untuk kayak kesimpulannya itu adalah swasembada pangan ini adalah suatu kemandirian ya, suatu kemandirian pangan dalam memproduksi pangan di daerahnya sendiri gitu ya. Iya. Dan ternyata swasembada pangan ini adalah salah satu program presiden kita nih, Pak Prabowo Subianto, yang digadang-gadang ini menjadi tonggak untuk Indonesia ke depannya gitu. Gimana sih menurut kalian swasembada pangan ini yang menjadi salah satu tonggak Indonesia ke depannya nih? Nah, kalau untuk itu kan programnya Pak Prabowo itu sangat bagus ya. Dikarenakan kita tidak tahu untuk 5 tahun ke depan itu apakah ketahanan pangan di Indonesia itu sangatlah memungkinkan ada kenaikan atau ada keturunan. Nah, di mana swasembada ini hadir untuk kemandirian tadi itu. Jadi di mana sebuah program dari Pak Prabowo ini bisa terjalin dengan berhasil. Mau nambahin juga untuk di sini contoh-contoh dari swasembada pangan juga ada dari swasembada pangan jagung, terus juga ada beras, terus juga ada kedelai. Nah, yang paling sering kita temui yaitu swasembada pangan beras. Nah, untuk di daerah saya sendiri yaitu Karawang itu menjadi swasembada pangan beras terbanyak yang ada di Indonesia. Di mana produksi pangan-pangan beras ini untuk memperkuat ketahanan di suatu daerahnya masing-masing. Nah, untuk swasembada pangan beras yang ada di Karawang ini bisa mengirimi gitu ke daerah-daerah yang memang kekurangan swasembada pangan beras. Nah, contohnya juga yang saya ambil yaitu di Papua. Nah, Papua ini sendiri yaitu masih bergantung kepada daerah-daerah yang memang masih banyak produksi swasembada pangan beras. Tetapi di program sebenarnya dari Pak Jokowi ya. Nah, berlanjut ke program Pak Prabowo ini membuat aliran-aliran sungai, air yang ada di Papua tersebut agar Papua ini bisa memproduksi berasnya di daerahnya masing-masing. Jadi tidak bergantung dari daerah lain gitu ya. Jadi bagus sekali ini program Pak Prabowo gitu ya untuk daerah yang memang sulit dijangkau oleh masyarakat Papua ini gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya mungkin swasembada pangan ini memperlihatkan kemampuan negara untuk mengelola sumber daya lokal gitu. Iya, benar. Di mana produk pangan lokal yang dihasilkan secara mandiri dapat menjadi simbol kebanggaan dan kekuatan nasional untuk ya betul sekali. Jadi kalau tadi kita bisa ingat lagi tadi kata Cut Lisa mungkin swasembada pangan yang ada di Karawang ini sudah sampai mana? Mengimpornya ke daerah-daerah lain itu udah sampai mana? Impor apa ekspor? Ekspor ya? Ekspor, iya. Ekspor. Mungkin Belum. Dari Karawang sendiri lah gitu. dari Karawang sendiri ini udah mengimpor di berbagai banyaknya daerah-daerah yang ada di Indonesia terlebih dahulu gitu ya, baru mengimpor ke negara luar gitu ya. Apalagi kita pasti memikirkan di negaranya kita dulu nih ketahanan pangannya apakah bisa terpenuhi atau tidak gitu ya, baru kita mengimpor ke negara luar gitu. Mungkin Gitu yang sih. lain ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, gini jadi kalau dari saya ya, kenapa ini tuh menjadi salah satu program yang sangat krusial mungkin ya? Karena program ini tuh sebetulnya sudah ada sejak masa Orde Baru gitu ya, pemerintahan Bapak Soeharto gitu, di mana beliau mampu membawa Indonesia menjadi salah satu pengekspor terbesar gitu, menjadi salah satu pengekspor terbesar di dunia gitu. Nah mungkin dengan adanya swasembada pangan ini juga mampu ingin mewujudkan seperti itu kayak gitu, di mana meskipun Indonesia kan memang memproduksi pangan gitu ya, kayak beras gitu ya, tapi tetap
mengimpor dari negara luar gitu. Nah, bagaimana program ini mampu membackup gitu, mampu membackup bahwa harusnya Indonesia tidak lagi mengimpor dari negara lain, tapi mencukupi kebutuhannya sendiri. Seperti itu, bahkan lebih bagus gitu kalau misalkan Indonesia mampu mengekspor ke negara luar. Bahkan kata Pak Prabowo bilang bahwa 4 sampai 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi lumbung dunia gitu. Boleh banget ya. Ya, tentu saja ini swasembada pangan ini sangat-sangat penting ya tentunya untuk Indonesia juga ya. Selain dari itu mungkin ada nggak sih peranan pemerintah gitu, peran pemerintah dan masyarakat dalam swasembada pangan? Aku mau tanya dulu mungkin ke Danurindah gimana? Menurut saya, swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun petani, tetapi juga masyarakat. Dengan cara mengurangi pemborosan pangan ataupun mendukung produk lokal, serta mengedukasikan diri tentang pola makan yang berkelanjutan, kita bisa turut berkontribusi. Menurut Danuri begitu. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi peran pemerintah dan masyarakat tuh gimana sih gitu? Nah, untuk peran pemerintah itu harus lebih peka lagi untuk sekarang terhadap swasembada pangan ini, di mana petani-petani lokal itu sekarang kesusahan di kayak pupuk ataupun selebihnya lah. Nah, peran pemerintah itu sekarang ya alhamdulillahnya Pak Prabowo itu mendukung ke petani-petani lokal itu untuk menjaga swasembada ini, seperti itu. Selain itu apa sih, kayak keuangan gitu ya, untuk pendanaannya itu meningkat dalam program ini gitu. Dalam program ini itu meningkat gitu, jadi 190 triliun gitu. Jadi dari swasembada pangan ini keuangan kita tuh Indonesia khususnya meningkat. Jadi untuk swasembada pangan itu pemerintah memberikan dana yang cukup besar kayak gitu. Selain itu dari segi pupuk, terus pengurangan irigasi kayak gitu ya, itu sangat diperhatikan sama pemerintah untuk menghasilkan gitu swasembada pangan yang lebih, kawasan swasembada pangan yang lebih bagus kayak gitu. Kalau tadi kita udah mendengar, berarti kan kayak itu adalah salah satu keberhasilan ya. Mungkin ada nggak sih keberhasilan lain gitu dari swasembada pangan ini gitu? Ada nggak keberhasilan lainnya? Untuk keberhasilannya sendiri ada beberapa proyek irigasi berbasis pipa telah diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di wilayah yang sebelumnya sangat tergantung pada sistem irigasi tradisional atau bahkan belum memiliki sistem irigasi yang memadai. Oh, jadi dari pipanya jadi diluncurkan ke daerah-daerah yang mungkin belum ini ya. Iya. Mungkin ada lagi keberhasilan lainnya gitu. Ya mungkin untuk swasembada pangan dan gastrodiplomasi ini membangun citra positif dan menjunjung tinggi identitas nasional, di mana bahwa kita itu produk lokal itu harus bisa memunculkan produk-produk lokal ke kancah internasional, seperti itu. Mau nambahin juga, di sini juga untuk sangkutannya dengan diplomasi gastro juga, yaitu ada diplomasi gastronomi, di mana Itu gastronominya. iya, di mana kayak mempromosikan produksi pangan yang ada di Indonesia ini ke luar negeri gitu ya. Tetapi kayak bukan hanya dari beras atau jagung atau kedelai saja, tetapi dari kopi, terus juga teh dan lain-lain, bukan hanya dari produksi pangan beras saja gitu ya. Dan juga singkong. Iya, singkong tuh. Tentu. Ya walaupun singkong tuh terlihat kayak apa sih singkong doang gitu ya, tetapi kita bisa memproduksi dan memperkenalkan makanan-makanan yang memang belum diketahui oleh orang luar gitu. Ya contoh kasusnya mungkin dari Cirende yang Kemarin kayak Cirende ini mampu, wilayah Cirende ya, kawasan Cirende yang ada di Bandung Barat, Cimahi gitu ya. Dia mampu menghasilkan
ketahanan pangan sendiri. Dia tidak bergantung ke beras gitu. Tapi sejak tahun 1928 mereka tuh sudah mengganti pangan mereka dari beras itu menjadi singkong, sehingga ketika kawasan-kawasan lain gitu ya kekurangan beras, dia mah gak kekurangan beras kayak gitu, dia mah iya singkong gitu, singkong, jadi dia mengganti pangannya dengan singkong. Sehingga apa yang mereka tahan ya, kebutuhan mereka kayak seperti kesehariannya gitu itu dengan singkong, dan bahkan mereka mampu mengekspor gitu, dan itu bagusnya kayak gitu. Makanya dengan adanya swasembada pangan ini harapan terbesar itu mampu mengekspor gitu. Dengan tidak selain dengan membawa nama Indonesia juga ya, mampu membawa Indonesia dengan khas-khas lokalnya gitu ya, gitu, makanan-makanan lokalnya kayak gitu. Singkong apa ya? Iya. Singkong gitu. Nah, singkong juga kan bisa jadi alat diplomasi juga kan? Iya. Karena itu ketahanan pangan nasional di Indonesia itu dulu terkenalnya dengan singkong, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Dimas? Jadi dari harapannya tuh swasembada pangan ini bisa mencukupi dulu nih Indonesia, baru kita bisa keluar. Ya, sambil memperkenalkan ya khas-khas lokal kita. Jadi kita tadi udah mendengar ya keberhasilan tentunya banyak banget ya. Udah tadi juga mencukupi daerah-daerahnya, terus juga menambah keuangan juga ya, sampai berapa triliun tadi? 190 triliun, lumayan. Tentu saja di balik keberhasilan ini kita ada hambatannya nih, hambatan, tantangan, dan lain-lain. Mungkin apa sih hambatannya? Mungkin untuk tantangannya sendiri pasti ada ya. Ya, contohnya ada beberapa hal nih yang menjadi tantangan daripada implementasi swasembada ini. Yang pertama itu adanya lahan yang kurang gitu. Apalagi dilihat dari sekarang banyaknya pembangunan membuat lahan-lahan jadi terpakai. Jadi sarana untuk mengimplementasikan swasembada pertanian ini berkurang juga karena lahannya yang memang dipakai untuk pembangunan yang lain. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu adanya perubahan iklim nih. Iya. Dari sekarang kan jadwalnya gitu ya. Iya, apalagi cuaca sekarang gitu kan gak menentu, kadang panas, kadang hujan gitu. Betul Nah, itu sekali. menyebabkan beberapa bencana nih. Contohnya kemarin ada di banjir ya. Banjir. Nah, ini juga menjadi tantangan atau hambatan dari implementasi dari swasembada ini, di mana dengan adanya bencana, contohnya seperti banjir atau kekeringan ataupun kebakaran ini, membuat swasembada ini terhambat gitu. Jadi kayak produksi dari beras ini gagal gitu, bisa jadi kegagalan panen gitu. Iya. Nah, lanjut ada tantangan lain nih. Tantangannya tuh berupa ketidakmerataan adanya teknologi pangan gitu. Iya. Iya, seperti yang kita ketahui kan sekarang itu tidak semua wilayah itu bisa diakses gitu kan. Ada yang emang susah banget buat kesan itu, kayak contohnya pedalaman Papua gitu ya. Memang susah banget. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambat adanya implementasi dari swasembada ini. Karena tentunya dengan tidak adanya teknologi gitu, jadi swasembadanya ini tidak maksimal gitu. Jadi seadanya aja paling kayak gitu. Iya, tadi yang menambahkan juga. Jadi ada hambatannya itu di teknologi gitu. Meskipun Indonesia sudah bekerja sama gitu ya sama Korea dalam segi teknologi gitu, tapi tetap ini nggak secara merata gitu, karena harapan Bapak Prabowo itu semua kawasan itu mampu menghasilkan, menciptakan swasembada pangan sendiri kayak gitu harapannya. Tapi dengan kurangnya teknologi mungkin ya, dengan kurangnya kurangnya dana mungkin, itu bisa menjadi hambatan juga kayak gitu. Jadi tidak merata di semua kawasan. Mau nambahin juga, waktu itu saya KKN di desa yang benar-benar terpencil banget di daerah Garut gitu ya. Di sana tuh memiliki tanaman teh tuh terbanyak gitu ya, terluas gitu. Tetapi pas saya ke sana tuh teknologi yang memang benar-benar belum menyeluruh ke masyarakatnya gitu. Jadi
untuk pengeksporan kopi atau misal teh gitu, masih ke pasar-pasar yang memang kayak harganya tuh lumayan murah gitu ya. Teknologinya yang bener-bener kayak belum paham gitu masyarakatnya tentang kayak misal dijual nih kopi bisa lewat Shopee kan sekarang, terus juga TikTok Shop gitu. Iya. Di sana tuh manusianya tuh masih bener-bener kayak Gaptek gaptek banget gitu gitu. tentang teknologi gitu. Itu sih yang menjadi penghambat banget gitu ya. Terus saya bener-bener kayak miris banget kayak teknologi di sana tuh, sedangkan kita tuh udah pada paham ya sedikit gitu ya, tetapi di sana tuh bener-bener masih minim banget tentang teknologi gitu. Minim pengetahuan teknologi. Iya, juga benar. ya. Ya, yang dimana butuh pemerataan seperti itulah. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa merata untuk ya betul sekali. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Gimana sih ini solusi untuk mewujudkan swasembada pangan ini gitu kan? Mungkin aku mau tanya dulu ke Dimas, gimana nih solusinya? Swasembada pangan berarti mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada impor. Dan ada beberapa solusi di antaranya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas melalui teknologi pertanian, budidaya yang tetap, dan diversifikasi tanaman. Dan yang kedua, efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan lahan, serta memperkuat infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana untuk penyimpanan, transportasi, dan distribusi pangan. Oke, jadi solusinya tuh yang mungkin bisa disimpulin ya, tentunya yang pertama itu tentang teknologi ya, baik lagi tentang teknologi, karena kita nggak boleh gaptek ya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu kan. Terus juga infrastruktur juga ya Dimas ya, terus sarana prasarana juga tentunya. Mudah-mudahan ke depannya bisa terrealisasikan gitu kan program-program yang akan dikembangkan di sini gitu. Oke, mungkin kesimpulannya untuk mencapai swasembada pangan ini dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan upaya bersama, kita juga dapat memastikan bahwa Indonesia mampu menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan meskipun tantangan itu sendiri juga yang dihadapinya cukup besar ya tentunya. Mungkin terima kasih yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Kita mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Audiens? Gimana audiens? Yang dari audiensnya mungkin. Halo. Tim halo. Iya, terima kasih ya sebelumnya atas presentasinya tentang hubungan swasembada dengan gastrodiplomasi ya. Sebelumnya ada perkenalan dulu ya, saya Rizal Saifullah yang tadi sangat menarik saat presentasi. Ya, izin menanyakan mengenai ada gak sih program khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan hasil swasembada ini untuk gastrodiplomasi gitu loh, karena kan hasil swasembada itu emang diolah oleh masyarakat lokal kan, dan memang tujuan intinya itu untuk ketahanan warga lokal dulu lah, ketahanan pangan lokal dulu. Nah, ada gak sih peran pemerintah langsung gitu loh, seperti penyuluhan atau menciptakan program khusus yang dimana swasembada ini bisa dimanfaatkan untuk gastrodiplomasi Indonesia gitu. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain lagi mungkin? Hai guys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Fitriani. Saya dari kelompok 1 yang tadi membahas mengenai makan bergizi. Tadi kan gencar banget nih ya, teman-teman menjelaskan mengenai swasembada pangan dan yang dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Tapi ada nggak sih kan swasembada pangan ini tuh kan difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Ada nggak sih program atau apapun yang dari pemerintah yang dapat membantu swasembada ini dapat dijadikan jadi alat gastro itu kayak gimana sih?
Jadi pertanyaannya lebih ke sana ya. Jadi program jadi apa sih jadi dari gastrodiplomasi dari siswa sembada pangannya itu apa gitu? swasembada pangan ini ke gastrodiplomasi itu bagaimana? Apa programnya itu apa namanya ya? Gitu, lebih ke gitu atau gimana? Bukan program namanya sih, tapi lebih ke hubungan antara gastrodiplomasi sama swasembada pangan tuh apa? Kaitannya. Kaitan. Oke, mungkin mau langsung dijawab pertanyaannya. Kalau boleh lah yang pertanyaan siapa? Elsa. Hubungannya ya swasembada pangan dengan gastrodiplomasi. Oke, tentu ini sangat berhubungan ya gitu. Kenapa? Karena ketika suatu wilayah sudah mumpuni gitu ya, sudah mumpuni menciptakan atau menghasilkan swasembada pangan tersendiri gitu, apalagi dia sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, dia juga bisa memenuhi kebutuhan kawasan lain. Bahkan tidak cuma itu, dia mampu memenuhi mungkin ya, mengekspor ke negara lain. Nah, itu menjadi salah satu gastrodiplomasinya kayak gitu. Jadi contoh si apa sih namanya tuh? Beras nih, beras bulog. Beras bulog ya? Iya. Nah, yang mampu ya bulog. Beras bulog ya, beras bulog Indonesia mampu mengekspor gitu ke Vietnam kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu bukti gastrodiplomasi kayak gitu. Dan mau nambahin juga ya, maksudnya bukan hanya memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia dulu, emang penting memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia ini. Contohnya yaitu tadi beras bulog gitu ya, kan beras bulog tuh dikirim melalui program pemerintah ke daerah-daerah ya. Biasanya tuh kita dapat beras, terus juga telur, terus juga banyak lah ayam gitu ya. Nah, di Indonesia nih udah terpenuhi. Nah, program dari beras bulog ini gimana caranya nih bisa mengekspor juga ke luar negeri gitu. Dan saya udah meneliti di Vietnam gitu ya, sudah mengekspor ke Vietnam gitu tentang program beras bulog ini gitu. Menurut saya sih itu sih. Ada tambahan ya, mungkin kita itu kan swasembada ya. Swasembada itu bisa berkaitan langsung sama food estate, yang dimana kita itu sama-sama ya bergelut di dunia itu gitu. Pangan ya. Pangan. Swasembada itu hanya untuk ketahanan pangan lokal. Jadi di mana 5 tahun ke depan itu kita masih banyak persediaan makanan yang sangat banyak seperti itu. Jadi Dan diaplikasikannya itu ya, sama food estate. food estate juga kayak gitu. Jadi kita itu saling berkesinambungan antara food estate sama swasembada pangan. Seperti itu. Mungkin programnya yang tadi dijelaskan seperti beras bulog dan yang lain-lain lah, daging seperti apa. Jadi itu udah kita ekspor dan gastrodiplomasinya pun sudah berjalan. Baik secara langsung gitu ya, secara pangannya langsung, ekspor pangannya langsung, maupun secara langsung jadi gitu menjadi makanan. Kayak tadi program makan siang gratis mungkin gitu pakai bahan-bahan dari swasembada pangan dong, gitu. Terus tentunya. food estate juga sama kayak gitu. Jadi akarnya itu dari swasembada pangan, lalu diaplikasikannya oleh food estate, terus juga makan siang gratis juga. Jadi saling berkesinambungan, berkaitan Kaitannya ya, untuk antara 3 pembahasan sebelumnya gitu. Seperti itu mungkin Kang Ijal dan Elsa. sudah dicukupkan? Sudah tadi sama. Sudah. Oke, mungkin dari Bapak gimana Pak? Ya, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan dengan lumayan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi trigger untuk teman-teman mahasiswa yang lain ikut berpikir ya. Ini kan mau di-share ini niatnya. Itu nanti mungkin ada kritikan, ada komentar, ada apa. Ya, namanya kritikan kita terima, ada komentar mungkin juga akan memberikan kita tambahan pengetahuan. Tidak perlu kita misalkan ya, kita mungkin akan mendapatkan banyak saran, akan mendapatkan banyak tambahan pengetahuan, dan itu juga harus kita terima bahwa kita seperti yang bagaimana mereka katakan, dan kita juga telah berusaha memberikan apa yang kita ketahui untuk teman-teman kita yang lain. Yang mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan hari ini menjadi pemicu, menjadi trigger yang bermanfaat, positif bagi semuanya ya. Mari kita
tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.